Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas. Yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak narasumber, Pak Dodon dan Pak John Rinaldi, selaku pemateri kita dalam rangka sosialisasi Coursera, sebuah program pendidikan mikro kredensial yang tentunya nanti banyak program-program menarik yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan juga kepada Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan Wadir Pasca Sarjana, Sekolah Pasca Sarjana, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa Universitas Andalas. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini guna mendapatkan informasi terbaru terkait program Coursera yang sedang kita dapatkan di Universitas Andalas. Kemudian salat dengan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Pak Direktur yang saya hormati serta Bapak Ibu peserta rapat Zoom meeting kita pada hari ini beserta adik-adik mahasiswa. Sebelum penyampaian materi oleh narasumber kita, permintaan arahan serta sambutan dari Bapak Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas kepada Bapak Mahdifan, kita silahkan. Baik, makasih Pak Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan yang hadir pada Zoom meeting ini. Saya pantau nih ada Prof. Ing ya dari teknik, kemudian Bu Ike dari FIB, ada Bu Indri dari Katerna. Ya mohon maaf kalau ada yang terlewat karena cukup banyak untuk bisa dicek di sini. Kemudian kita hormati Bapak Ibu Kaprodi ya yang hadir, ada Pak Fajri di sini dan yang lainnya. Kemudian Pak Dodon ya selaku PIC kegiatan PPDK gitu ya, perluasan pembelajaran digital melalui kredensial mikro ya, mikro kredensial. Kemudian Pak Jorinaldi sudah hadir. Masih ini OTW, ya. Pak. OTW, oke. Pak Jorinaldi nanti juga akan menyampaikan materi. Kalau Pak Dodon nanti akan lebih kepada teknis dan detail programnya ya, Pak Dodon. Kemudian nanti Pak Jorinaldi, Kepala UPT PDK, akan menjelaskan tentang bagaimana konversinya nanti gitu ya, ke SKS. Dan tentunya Pak Subdir ya, Pak Dendi selaku MC dan moderator kita pada pagi ini, serta adik-adik mahasiswa yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini untuk mendengarkan ya penjelasan yang lebih lengkap dan lebih detail ya tentang program ini yang kita pakai dengan platform Coursera ya. Baik, Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, jadi program ini sebetulnya adalah hasil ya dari hibah yang dilakukan atau yang diusulkan dulu oleh Direktorat Pendidikan Pembelajaran di masa Bu Nur dulu ya, di akhir tahun 2024.
Jadi Belmawa Dikti itu memberikan ya kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengusulkan proposal ya hibah program ini. Alhamdulillah ya UNAN mendapatkan hibah tersebut dengan besaran dana sekitar 500 juta sehingga kita bisa diberikan akun gratis gitu ya untuk mahasiswa terutama gitu ya memanfaatkan platform Coursera. Jadi Coursera ini adalah salah satu platform digital yang disediakan atau yang diberikan oleh berbagai macam perguruan tinggi ya di luar negeri dan bahkan juga di perusahaan-perusahaan ya seperti Google dan IBM untuk memberikan pembelajaran ya secara digital dengan berbagai topik. Nah, jadi saya lihat ya kalau kita nanti sudah punya akun kita bisa nanti melihat hampir di semua bidang itu ada diberikan ya, bentuk-bentuk modul-modulnya gitu. Ya mulai dari bidang IT ya, bidang matematik, data science, ekonomi, bisnis, kesehatan ya. Kemudian juga bidang kesenian, seni dan humaniora, sosial, ekonomi, hukum ya. Lengkap ya. Jadi sangat sayang sekali kalau ini tidak kita manfaatkan. Jadi kita punya 200 berapa 16 akun ya Pak Dodon ya. 360, Pak. Oh, 360 ya. Ya. Untuk UNAN aja ya. UNAN 216, 216 luar ya. UNAN 144. Ya 94. Ya karena kita juga memberikan kesempatan juga untuk mahasiswa di luar UNAN. Nah, jadi sangat banyak nih manfaatnya dan bahkan ini bisa mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat langsung dari pemberi kuliah ini gitu ya. Jadi sangat sayang sekali ya kalau kita tidak manfaatkan ini. Kalau kita nilai ini apa dalam uangnya itu senilai dengan 1,6 juta ya Pak Dodon ya. Ya, Kalau betul, Pak. kalau pengen bayar ini masing-masing, nah itu kita harus bayar 1,6 juta per akun. Nah, tapi sekarang gratis. Jadi sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan oleh para mahasiswa sekalian untuk menambah pengetahuan, menambah skill gitu ya. Tidak hanya di bidangnya sendiri ya, tapi juga bisa di bidang yang lain gitu. Kalau pengen belajar yang lain gitu. Jadi misalnya anak ekonomi pengen belajar tentang data science, atau anak matematik pengen belajar tentang ekonomi begitu. Bahkan juga ada materi-materi tentang pengembangan diri ya, pembuatan slide, presentasi, skill komunikasi dan segala macamnya. Nah ini harapannya kita itu sudah aktif semuanya ya Pak Dodon ya, 216 Ya. tadi sudah aktif semuanya, tetapi sampai saat ini masih sangat sedikit ya yang mendaftar ya. Nah dari mendaftar juga masih sangat sedikit yang mengaktifkan ya pembelajarannya. Nah jadi harapannya dalam acara ini, sosialisasi ini kita bisa dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan lebih lebih betul gitu ya tentang program ini. Kalau ada yang masih dirasakan hal-hal yang mungkin belum dipahami atau belum dimengerti, nah ini kesempatan kita untuk bisa menanyakannya langsung dari narasumber yaitu Pak Dodon dan Pak John Rinaldi. Dan tentunya untuk Bapak Ibu Wakil Dekan dan Bapak Ibu Kaprodi tentu kita sangat berharap juga untuk bisa mendorong mahasiswa kita untuk bisa memanfaatkan ini juga ya. Selain untuk meningkatkan skill mereka, menambah wawasan mereka, mereka juga dapatkan sertifikat ya, dan bahkan ini juga bisa dikonversi gitu ya ke SKS.
Nah, itulah tujuan acara ini kita lakukan sehingga harapannya ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh kita semua. Dan bahkan ini bisa sampai Desember ya, udah Don ya, Ya, betul. masa berlakunya akun ini. Artinya akun ini pun bisa nanti kalau sudah selesai, ada masih sudah selesai, nanti bisa digantikan oleh yang lain gitu. Memang 216 yang tertera, tetapi sebenarnya bisa kita manfaatkan lebih dari itu kan ya, karena bisa diganti. Setelah selesai bisa digantikan oleh yang lain. Itu barangkali Bapak Ibu semua dan para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, memperoleh gambaran yang cukup jelas ya tentang program ini. Kalau ada yang ditanyakan, yang masih ragu atau masih belum begitu jelas ya, silakan ya kita tanyakan di sini. Dan tentu terima kasih pada Pak Dodon ya, dan Pak John Rinaldi selaku pembicara narasumber kita pada hari ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapat kebaikan buat kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Madivan atas arahan dan juga motivasinya kepada kita semua, terkhusus untuk adik-adik mahasiswa ya. Mendengar motivasi Pak Madivan tadi, saya pengen rasanya jadi mahasiswa lagi gitu ya, untuk memanfaatkan fasilitas ini ya gratis ya. Dan kita hanya mendapatkan akun ya, adik-adik mahasiswa, dan mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan. Baik, kita langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita mintakan penjelasan ya lebih komprehensif dari Pak Dodon selaku PIC kegiatan Coursera yang dilaksanakan di Universitas Andalas. Kepada Pak Dodon kita silakan. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pendidikan dan Pembelajaran, Bapak Dr. Mafifan Sahwan. Kemudian yang saya hormati Bapak Subdit Pendidikan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 1 Universitas Andalas. Di sini banyak sekali saya lihat. Di sini ada Pak Ing, izin Pak Ing, Bu Ike, ya, Bapak Ibu yang lain. Makasih Pak. Yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga Bapak Ibu Ketua Departemen, Ketua Prodi, dan yang saya banggakan adalah mahasiswa kita, mahasiswa Universitas Andalas selaku nanti yang akan menggunakan akun. Baik, izin share Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak Dodon. Oke, makasih Bu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa program perluasan pembelajaran digital melalui kredensial mikro ya, atau yang disingkat dengan PPDKM ini adalah merupakan program hibah dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam bentuk pemberian akun Coursera kepada PTN BH yang ditunjuk. Jadi ada 7 PTN BH yang ditunjuk. Jadi sedikit Pak Ketua, Pak Direktur. Jadi sebenarnya kita ditunjuk dan kemudian setelah ditunjuk, kemudian kita diminta membuat proposal. Nah itu ceritanya Pak Bapak Ibu ya. Jadi ditunjuk, alhamdulillah UNAN termasuk yang ditunjuk dari 7 perguruan tinggi PTNBH. Nah, jadi 7 itu bukan perguruan tinggi PTNBH yang top seperti ITB, UGM, kemudian UI enggak, tapi adalah ya yang di luar itu ya, dan kita termasuk satu di antara yang 7 tadi.
Nah, kemudian Bapak Ibu, program ini itu berlaku, tadi sudah sampaikan juga, berlaku selama 1 tahun sampai nanti akhir dari 2025. Jadi dengan arti kata nanti tentu kita bisa manfaatkan program ini selama 2 semester. Nah, di mana akun ini nanti berlaku 2 semester, 2 semester, kemudian nanti tentunya kita harapkan ya atas pemakaian ini minimal ya dari ketentuannya itu minimal 10 SKS nanti bisa direkognisi ke mata kuliah prodi itu untuk 1 semester. Jadi nanti kalau 2 semester tentu nanti 20 SKS itu kalau pemakainya 1 orang. Nah, tentunya kita harapkan nanti pemakainya tidak hanya 1 orang, tapi bisa nanti digantikan ya. Jadi sehingga ada azas pemerataan di sini nanti. Nah, itulah salah satu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mahasiswa. Nah, begitu. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa sih PPDKM ya. Jadi secara umum tadi sudah disampaikan. Jadi dalam PPDKM ini adalah nanti mahasiswa melakukan pembelajaran dengan mengakses ya kredensial mikro yang nanti menggunakan adalah platform Coursera. Nah, hasil dari itu nanti bisa kita konversi ke dalam mata kuliah prodi. Jadi mahasiswa nanti akan mengambil. Nah, ini perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu, mahasiswa di sini nanti bukan hanya mahasiswa UNAN, tapi juga mahasiswa di luar UNAN. Tadi sudah disampaikan ada 380 akun yang kita dapatkan. Nah, dari 380 akun itu kita diminta untuk mendistribusikan. Jadi aturannya 60% itu adalah untuk penerima hibah, yaitu mahasiswa UNAN sendiri, dan 40% lagi itu adalah untuk penerima manfaat. Itu adalah untuk mahasiswa di luar UNAN. Berarti tentunya universitas atau perguruan tinggi di lingkungan UNAN, bisa nanti perguruan tinggi, misalnya UPI, Bung Hatta, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan semuanya, tapi harus dibagi. Nah, kecuali nanti memang tidak ada lagi yang bisa dari universitas lain di luar UNAN yang memanfaatkan, itu bisa kita manfaatkan. Nah, jadi mahasiswa nanti akan mengakses kredensial mikro, yaitu platform Coursera, di mana nanti di Coursera ini seperti yang sudah disampaikan tadi banyak sekali kursus-kursus ya, mata kuliah internasional atau mata kuliah yang dibuat oleh mitra yang ada di dalam Coursera ini. Nah, hasil dari pengaksesan ini nanti mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat. Itu bagi kursus yang memang menyediakan sertifikatnya. Nah, jadi mereka nanti sebagai bukti dia sudah mengambil atau mengakses kredensial mikro ini, nanti bisa mendownload sendiri sertifikatnya, dan itu nanti juga bisa digunakan untuk sebagai bukti bahwa dia sudah mendapatkan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian nanti terakhir tentunya kita harapkan mahasiswa yang sudah mengambil ini bisa mengkonversikan nilainya ke dalam mata kuliah prodi. Nah, kemudian Bapak Ibu, Coursera itu adalah platform ya, tadi sudah disampaikan juga, platform pembelajaran digital, nah yang menawarkan ribuan ya kursus
dari berbagai bidang, dari berbagai universitas, dari berbagai vendor, ya, mulai dari ilmu komputer, ya, bisnis, sains, ya, hingga ilmu sosial dan humaniora, dan banyak lagi sebenarnya bidang-bidang lain yang mahasiswa nanti bisa bebas memilih, ya, apa yang beliau inginkan. Nah, tapi tentunya kita berharap nanti, ya, mahasiswa bebas itu bukan berarti semaunya. Tentu kalau bisa nanti tentu ada, ya, beberapa mata kuliah yang bisa nanti direkognisi. Ya, jadi tidak bebas ambil lalu tidak ada rekognisinya juga, kita tentu tidak inginkan seperti itu. Nah, kemudian, sebenarnya kenapa Coursera, atau kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa platform digital, ya, itu ada yang namanya Coursera, ada yang namanya LinkedIn, ya, ada yang namanya platform digital seperti Spada, IC Institute. Nah, tapi dari beberapa digital pathway ini, Coursera itu jauh lebih lengkap, ya, jauh lebih lengkap. Kalau Spada kan ya, artinya Indonesia, ya. Tapi kalau Coursera ini kelasnya itu adalah universitas seluruh dunia. Nah, kemudian ya, Direktorat Bermawa sedang menetapkan bahwa Coursera itu adalah platform yang nanti yang digunakan untuk pembelajaran digital ini. Nah, ini adalah slide yang saya ambil dari dari Direktorat Bermawa. Jadi kenapa Dirjen atau Direktorat Bermawa itu menggunakan Coursera? Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa pembelajar, ya, ada 155 million, ya, juta pelajar yang sudah terregistrasi, yang sudah menggunakan jadi seluruh dunia. Kemudian juga ada beberapa pendidik, ya, karena pendidik itu, kemudian juga ada 7.000 lebih. Nah, institusi yang menggunakan, ya, itu ada untuk bisnis, ada untuk pendidikan, dan ada untuk kampus. Jadi begitu banyaknya, ya, yang sudah bergabung untuk mendapatkan atau menggunakan platform ini. Nah, ini beberapa informasi, ya. Jadi beberapa universitas dan industri yang sudah berkolaborasi. Kemudian, nah, ini di dalam Coursera itu sendiri tadi sudah disampaikan ada sekitar 13.110 course, ya, yang dikelompokkan. Nah, ada beberapa kelompok, jadi ada yang baru itu adalah generatif AI, ya, itu ada 200 lebih kursus, ya. Kemudian bisnis, computer science, nah, sampai nanti ada health, ya, dan segala macamnya. Jadi semuanya banyak sekali yang terdaftar di Coursera. Nah, nanti pemilik akun itu dengan leluasa nanti bisa memanfaatkan atau menggunakan, mempelajari mata kuliah ini. Nah, selanjutnya tahapan, ya, kegiatan dari PPDKM ini. Nah, sebenarnya ini prosesnya sudah lama sekali, Bapak Ibu, ya. Kalau saya tidak salah itu sejak bulan Oktober, ya, mulai awalnya. Nah, beberapa kegiatan tersebut diawali tadi dengan penunjukan, ya, dari Direktorat Bermawa 7 PTNBH. Kemudian, nah, untuk itu setelah ditunjuk kita lakukan beberapa kesepakatan, ya, unan, yaitu PTNBH, ya, beberapa PTNBH yang ditunjuk itu melakukan beberapa kesepakatan antara Belmawa dengan Coursera. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, kemudian jadi
dari hasil kesepakatan tersebut Direktorat Belmawa itu memberikan uang kepada PT NBH yang ditunjuk, ya. Nah, kemudian uang itu dibayarkan oleh PT NBH ke Coursera. Nah, jadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur, nilainya sekitar 500-an lebih, ya, 500 juta lebih itu sudah dibayarkan. Jadi UNAN yang membayarkan ke Coursera, walaupun uang itu dari direktorat. Ya. Nah, kemudian dari hasil itu, kemudian Coursera itu memberikan sejumlah akun tadi sebanyak 360 akun, ditambah 25 yang free. Nah, tambah 25 akun. Jadi total sebenarnya semuanya adalah 385. Dan yang 360 inilah nanti yang akan dibagikan ke mahasiswa. Meskipun sebagian sudah juga sudah dibagikan. Nah, kemudian dengan mendapatkan akun itu, mahasiswa nanti diharapkan bisa mendapatkan kredit, ya, minimal 10 SKS per semester di Coursera tersebut. Nah, mungkin kalau ada yang mau lebih, silakan. Atau mungkin juga nanti ada kebijakan dari Prodi, karena ini memang mungkin sangat bermanfaat, dan ini baru satu-satunya, baru mulai kita, ya. Mana tahu nanti, ya, ke depannya sistem pembelajaran kita dengan sistem seperti ini. Nah, kita tidak tahu juga. Nah, mana tahu nanti itu ada kebijakan-kebijakan khusus dari Prodi. Nah, kemudian setelah didapatkan akun, UNAN memfasilitasi, ya. Jadi UNAN sebagai penerima hibah itu memfasilitasi dengan proporsi 60%, 40% akun tersebut, sehingga UNAN mendapatkan kebagian 216 akun dan luar UNAN 144. Namun ya, seperti yang disampaikan tadi juga, sampai sekarang masih banyak yang belum, ya, nanti bisa kita lihatkan di Coursera itu sendiri. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu daftar penerima hibah tersebut. Ini berdasarkan, ya, jadi kalau kita lihat ini dia melihat dari QS Rank University, ya. Jadi dari 1001 sampai 14 ini, 1401. Jadi di sini dilihat nampak UNAN sebanyak 360, ya. 360 akun. Nah, nampaknya ini berdasarkan student body, ya, dari universitas kayak ini. Jadi UNAN kalau dari segi jumlah termasuk yang sedikit, ya. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat beberapa ya, alur, ya, pendaftaran dari mahasiswa. Pertama, nanti tentu mahasiswa mencari informasi ke prodi atau ke fakultas. Nanti kira-kira apa mata kuliah nanti yang akan bisa direkognisi ke dalam mata kuliah prodi dari akun nanti yang dari course yang diambil di Coursera ini. Nah, tentu nanti prodi atau fakultas tentu akan menentukan apa kira-kira mata kuliah yang relevan, ya, dengan mata kuliah prodi. Nanti akan saya lihatkan kira-kira seperti apa mata kuliah di Coursera itu, kemudian apa deskripsinya dan segala macamnya. Nah, kemudian setelah itu nanti berdasarkan dari informasi dari prodi fakultas, mahasiswa nanti akan mendaftar ke fakultas atau ke prodi. Nah, sebenarnya karena akunnya sedikit, ya, dibandingkan dengan jumlah mahasiswa, tentunya sebenarnya kita berharap kalau banyak mahasiswa yang ikut itu akan ada seleksi, gitu, ya, akan ada seleksi. Nah, tapi ya sejauh ini kita belum banyak yang mendaftar. Nah, lalu sementara proses akun ini sudah berjalan, gitu. Jadi sekarang kita mana yang
mendaftar, kita berikan akun gitu. Tapi masih banyak yang belum termanfaatkan. Nah, kemudian mahasiswa harusnya setelah mendapatkan mata kuliah apa yang ditawarkan dan mendapatkan mata kuliah yang ada di Coursera, mahasiswa melakukan bimbingan kontrak kuliah dengan PA. Kemudian setelah itu mahasiswa nanti mendaftar, kemudian mahasiswa mendapatkan akun dan mulailah nanti mahasiswa melakukan pembelajaran di Coursera tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa persyaratan yang penting mahasiswa tentunya harus terdaftar di perguruan tinggi dan sudah menempuh 4 semester. Nah, kemudian email yang digunakan itu lebih diutamakan email institusi. Karena di sini kita menggunakan membawa nama institusi. Tapi kalau memang belum ada atau mungkin nanti ada bermasalah emailnya, ya itu nanti bisa menggunakan email pribadi. Tapi lebih disarankan adalah email institusi. Kemudian ya biasa menggunakan LMS, kemudian mendapatkan rekomendasi dari pimpinan, kemudian memiliki rencana belajar. Nah, ini tadi jadi nanti mahasiswa membuat rencana belajarnya itu, ini mata kuliah yang ada di Coursera, ini mata kuliah yang nanti akan direkognisi ke prodi. Nah, bisa saja nanti ya Bapak Ibu beberapa mata kuliah Coursera itu akan direkognisi atau dikonversi ke satu mata kuliah prodi. Kenapa? Karena mata kuliah di Coursera itu dihitung dalam satuan jam. Bahkan ada yang menit. Nah, jadi bisa saja nanti beberapa kurs yang ada di Coursera itu dikonversi ke dalam satu mata kuliah prodi. Nah, bagaimana mekanismenya nanti? Nah, mungkin nanti Pak Ketua UPT PDK mungkin akan lebih menjelaskan. Nah, ya jadi yang diharapkan dari pemberikan hibah itu minimal 10 SKS. Ya, nanti bisa direkognisi per semester. Kemudian tentunya karena ini adalah sesuatu yang baik, ya kita mendapat hibah, tentu diharapkan mahasiswa itu memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan program tersebut. Nah, ini beberapa cara ya, jadi ini pendaftaran mahasiswa, kemudian nanti mahasiswa mendaftar melalui Google Form, nanti mahasiswa yang mendaftar itu nanti akan di-invite oleh admin dalam waktu 24 jam. Nah, setelah itu mahasiswa mencek emailnya, apakah sudah masuk email untuk bergabung. Nah, kalau sudah silakan bergabung untuk memulai pembelajaran. Tapi kalau tidak ada, nanti bisa diinformasikan kepada admin. Kemudian, nah yang penting bagi mahasiswa yang telah bergabung, ya karena ini adalah sesuatu yang mahal, baik sekali, mahal. Nah, segeralah bergabung ya. Setelah bergabung, karena semua aktivitas pembelajar Anda itu akan dipantau oleh admin Coursera, admin universitas maupun admin Coursera. Dan kalau ternyata saudara tidak aktif, ini khusus untuk mahasiswa Bapak Ibu, mahasiswa tidak aktif lebih dari 1 minggu, maka akunnya itu akan dicabut. Nah, bisa nanti digantikan ke akun yang ke peserta yang lain. Nah, kemudian jadi minimal 10 SKS dan kemudian karena ini sifatnya adalah pembelajaran di luar kampus ya. Oleh karena itu mahasiswa harus terdaftar di aplikasi layanan Sipena kita supaya nanti juga mudah melakukan pemantauan. Nah, itu secara umum Bapak Ibu. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu dan mahasiswa untuk melihat seperti apa sih sebenarnya mata kuliah yang ada di Coursera tersebut. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak Dodon? Sudah Bapak Ibu ya. Oke, nah ini adalah ya.
ini adalah mata kuliah atau kursus yang ada di Coursera. Nah, ini katalog ya, Course Enterprise Katalog. Jadi di sini ada domain, ya ini domain tadi yang ada bisnis, computer science, ya kemudian ada subdomainnya atau primary subdomainnya. Nah ini beberapa. Nah kemudian detailnya dari informasi ini adalah seluruh mata kuliah. Nah, ini seluruh mata kuliah yang ada di Coursera. Tadi ada sebanyak 11.110 banyaknya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, ada course name-nya. Ini universitas ya, universitas apa yang mengadakan atau industri apa. Jadi ada Interactive Broker, ada University of California, dan banyak sekali Bapak Ibu universitas kelas dunia. Kemudian ada tingkat kesulitan. Ada beginner, ada intermediate, ada advance ya. Nah, kemudian yang penting nanti Bapak Ibu di departemen atau prodi memperhatikan adalah ini, learning hours-nya ini. Nah, berapa jam? Nah, karena satu course di Coursera itu dihitung dalam jam. Nah, jadi ini adalah jam untuk satu course, ya misalnya mata kuliah course name ini. Jadi dilaksanakan nanti 1 jam, 9 jam maksimalnya. Nah, kalau misalnya nanti katakanlah mata kuliah yang akan direkognisi ke mata kuliah prodi, misalnya ada 3 SKS, nah berarti berapa jam? Nah itu nanti ini harus kita perhatikan nanti. Nah kira-kira nanti apa materi-materi. Nah untuk itu nanti Bapak Ibu di prodi atau mungkin Bapak Ibu dosen nanti bisa memperhatikan course description ini. Kira-kira nanti apa? Ya, apa materi yang relevan dengan mata kuliah yang akan direkognisi tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa ada scoreable skills ya, jadi yang nanti dinilai, yang bisa dinilai. Nah, yang tidak kalah penting lagi di sini adalah bahasa yang digunakan. Nah, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, dan ada bahasa-bahasa yang lain. Tapi semuanya itu nanti bisa dialihbahasakan oleh AI nanti di dalam pembelajaran. Nah, itu untuk adik-adik mahasiswa nanti bisa dialihbahasakan ke dalam bahasa yang kita inginkan. Nah, kemudian lagi nanti yang perlu juga dilihat itu adalah apakah program ini memberikan sertifikat. Nah ini mana nih? Nah ini, apakah kurs ini memberikan sertifikat? Nah ini, sehingga nanti begitu Bapak mahasiswa nanti selesai mengerjakan kursus ini, nanti mereka akan bisa mendapatkan sertifikat yang bisa diunduh sendiri. Nah ini kira-kira Bapak Ibu nanti yang mungkin di level departemen atau prodi nanti mungkin bisa menyusun ini nanti kira-kira apa mata kuliah di Coursera, kemudian nanti kemana nanti dengan mata kuliah prodinya. Nah, itu kira-kira untuk jadi seperti contoh misalnya saya simulasikan saja di sini misalnya saya misalnya atau misalnya untuk mata kuliah algoritma di prodi saya misalnya. Nah, di situ banyak sekali course ya yang berhubungan dengan mata kuliah algoritma. Nah, kita lihat di sini learning hours-nya. Nah, ini beberapa. Nah, ini nanti bisa diambil ya sebagai acuan nanti supaya mahasiswa tidak ngambang ya, mengambil mata kuliah yang tentunya nanti yang materi itu sesuai dengan silabus kita. Nah, ini bisa kita pedomani ini learning hours-nya Bapak Ibu. Nah, begitu juga nanti mungkin untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu untuk penjelasan dari mata kuliah yang ada di Coursera. Nah, kemudian masih ada waktu Pak Dendi? Masih 10 menit lagi, Pak.
Ya, ya, makasih Pak Dendi. Ya, Nah, Pak. kemudian saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang saya sudah berada di Coursera, jadi saya sudah masuk melalui akun saya. Nah, nanti di sini ada bahasa ya, jadi adik-adik mahasiswa nanti bisa memilih kira-kira bahasa apa nanti yang mau digunakan, dan tidak semua nanti bahasa apa namanya course itu bisa eh, dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Tapi banyak ya, pada umumnya banyak yang bisa dialihbahasakan untuk bahasa. Dan ini juga untuk layarnya ya atau wajah dari akunnya ini bisa kita ubah ke dalam bahasa Indonesia tadi, walaupun tadi aslinya adalah Inggris ya. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat, kita jelajahi di sini. Nah, kira-kira apa saja yang ada di dalam Coursera ini. Nah, ini ada beberapa subjek. Ini tadi yang ada teknologi informasi, ilmu komputer, dan segala macamnya. Nah, ini nanti mata kuliah secara subjek yang ada di Coursera. Dan ini adalah ini subjeknya, kemudian ini adalah course-nya. Nah, kemudian ini bahasa ya, bahasa yang digunakan nanti bahasa dari kurs tadi ada beberapa bahasa, ada bahasa Inggris, Spanyol dan seterusnya. Kemudian ada produk pembelajaran. Nah, ini bisa ya, kemudian sampai nanti tingkat kesulitan. Tadi ada pemula, menengah, lanjut, campuran, dan kemudian durasi waktu ya. Nah, durasi waktu, keahlian, dan banyak sekali. Nah, ini bisa kita selancar di sini. Nah, setelah itu nanti tentu kita misalnya memilih ya dari prodi tadi apa mata kuliahnya, kita bisa cari di sini. Nah, kita cari di sini misalnya tadi misalnya katakanlah ini ya komputer, ini. Nah, ini berarti ini adalah course ya dari Ilions, sorry. Nah, ini dengan waktu di sini sudah diperkirakan sekitar 23 jam fleksibel. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat kira-kira apa yang dipelajari di semester di dalam ini. Nah, di sini dapat sertifikat, kemudian ada 5 modul. Nah, ada 5 modul ya dalam kurs ini. Modul 1 itu adalah orientasi dan seterusnya. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, nah, dengan durasi waktu yang sudah ada di sini. Nah, kemudian ini adalah ringkasan ya dari mata kuliah. Nah, kemudian untuk mempelajarinya tentu nanti kita lihat ini. Nah, minggu 1 apa ya. Nah, apa? Nah, di sini bisa kita lihat info tentang konten modul. Nah, jadi ya ini modulnya, ya infonya, kemudian distribusi eh, materinya minggu 1, minggu 2, dan gitu seterusnya. Nah, contohnya sekarang saya sudah punya akun kursus ya misalnya. Nah, eh, nah ini misalnya ya, saya buka ini.
Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini modul-modul ya, modul-modul yang akan kita pelajari dalam kursus ini. Kemudian nanti nilainya. Nah, ini bisa juga nanti kita di sini ada bobot ya, pembobotan nilai. Nanti kapan batas waktu penilaian ya. Kemudian ada catatan ya, apa yang perlu dicatat, kemudian ada forum diskusi ya, kemudian ada pesan ya, kemudian informasi-informasi berikutnya. Nah, sekarang misalnya kita lihat ya, menuduk modul 1 ya. Nah, misalnya saya mau memulai modul 1. Nah ini. Nah, ini yang akan dipelajari berupa video ya oleh mahasiswa nanti akan di bawahnya ada transkripnya. Nah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti kalau ada yang kita merasa ada beberapa yang yang penting, nanti bisa kita blok ya. Kemudian kita simpan. Nah, simpan catatan. Nanti suatu waktu nanti kita bisa gunakan kembali. Atau mungkin juga nanti ada video ini bisa kita unduh kita unduh ya, supaya nanti di luar pembelajaran ini nanti bisa kita ulang-ulang lagi. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dibahas misalnya. Nah, kemudian kalau nanti ini pembelajaran ini sudah selesai, maka nanti kita ada bagian nanti ada tandai selesai gitu. Nah, nanti berikutnya kita akan dilanjutkan lagi dengan modul-modul berikutnya. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini contohnya kalau sudah selesai nanti tandai sebagai selesai. Sehingga nanti kita bisa lanjut ke modul berikutnya. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, sehingga pembelajar atau mahasiswa ini bisa memanfaatkan kapan saja yang mereka inginkan. Nah, kadang-kadang kan mahasiswa ini Bapak Ibu ya, kalau di kampus kadang-kadang mereka suka ngantuk gitu ya, tidak memperhatikan. Tapi begitu ada misalnya di rumah mungkin atau malam hari dia punya punya keinginan untuk belajar, ya ini bisa dimanfaatkan sesukanya, kapan saja bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira begitu mungkin Bapak Ibu informasinya. Mudah-mudahan nanti mahasiswa banyak yang tertarik untuk menggunakan akun ini. Sayang kita sudah diberikan hibah ya, diberikan tapi tidak kita manfaatkan. Paling tidak nanti dari 360 akun ini tentu paling tidak 2 kali lipat dari akun ini dimanfaatkan oleh mahasiswa, itu paling tidak. Mungkin itu saja Bapak Ibu, Pak Dendi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dodon atas penjelasan ya, lengkap, detail, dan juga menarik Pak. Iya, makasih Pak. Kalau kita dikasih kesempatan jadi mahasiswa ya Pak ya, mau melakukan ini lagi Iya, karena betul Pak. berbagai level, mulai dari beginner, intermediate, sampai advance pun ternyata ada ya Pak. Iya, betul Pak. Baik, sebenarnya kita lanjut dulu ya Bapak Ibu untuk materi kedua, setelah itu baru kita tanya jawab. Sebenarnya ada pertanyaan dari Bu WD1 nih Pak Dodon, mungkin nanti bisa kita spill aja dulu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Dodon, mohon dilihatkan pilihan mata kuliah kesehatan untuk pilihan tingkat kesulitan. Bagaimana maksudnya? Apakah semua pembelajar bisa memilih tanpa mulai dari awal sebagai beginner? Nah, terima kasih. Nah, nanti mungkin spill jawabannya nanti aja, Pak. Memang boleh, sekarang pertanyaan sudah ada, mungkin bisa nanti difasilitasi ya, Pak ya. Ya, boleh Pak. Oke, Boleh, makasih. kita lanjutkan materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak John Rinaldi selaku Kepala UPT PDK Universitas Andalas.
Nah, ini gayung kato bajawab gayung basambu istilah orang Padang ya Pak ya, orang Minang. Nah, nanti istilahnya Pak Dodon udah ngasih jalan nih. Nah, ini di segi UPT PDK-nya gimana? Pengakuan atau konversi SKS-nya. Nah, kepada Pak John monitor Pak John bergab. Bisa didengar Pak Dendi? Oh, bisa Pak, bisa Pak. Baik, Cuman baik. wajahnya masih Iya, belum ini terlihat. Pak, jadi laptop Oh saya ya. ada masalah. Jadi Oke, mohon siap. maaf, tidak Nah, bisa. oke, enggak apa-apa Pak. Ya, Oke, sip. Terima kasih Pak John. Disilakan Pak John baik, menyampaikan materinya. baik. Sudah bisa dilihat Pak Dendi? Sudah Pak Dodon? Pak John. Oke, baik. Ya Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima Wabarakatuh. kasih Pak Dendi selaku moderator pada kegiatan sosialisasi pembelajaran mikro kredensial atau kredensial mikro dengan platform Coursera gitu ya. Kemudian yang saya hormati Pak Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan bidang pendidikan yang sudah hadir, juga yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi yang hadir pada kegiatan ini, terkhusus Pak Dodon juga ini sebagai Ketua tim ya dari PPDKM UNAN tahun 2025, dan seterusnya yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Andalas yang sudah hadir. Izinkan saya ingin menyampaikan terkait bagaimana proses kita merekognisi ataupun mengkonversi dari kegiatan Coursera ini ke dalam KRS ataupun ke dalam SKS gitu ya. Nah, pertama yang ingin disampaikan adalah bahwa UNAN sudah memiliki panduan pengakuan kredit pembelajaran di luar prodi, termasuk Coursera juga, di mana di dalam panduan tersebut kita sudah membuat mekanisme pengakuannya, di mana kalau kita lihat ada 3 bentuk pengakuan dari pembelajaran di luar prodi tersebut. Yang pertama yaitu terstruktur. Artinya semua kegiatan pembelajaran di luar prodi itu bisa direkognisi semuanya ke dalam mata kuliah program studi gitu ya, baik wajib ataupun pilihan. Sehingga apa capaian pembelajaran dari program pembelajaran di luar prodi termasuk Coursera tersebut itu bersesuaian dengan CPL prodinya. Kemudian bentuk kedua adalah bentuk hibrida atau campuran. Jadi ada beberapa pembelajaran di luar prodi tersebut atau termasuk Coursera ini yang bisa direkognisi ataupun dikonversi ke mata kuliah prodi. Ada yang tidak bisa, tapi langsung direkognisi saja menjadi mata kuliah pilihan bebas. Nah, misalkan kalau kita di UNAN sudah membuatkan SK mata kuliah tersebut dengan nama mata kuliah Kapital Selekta. Nah, yang ketiga bentuk pengakuannya adalah freeform, artinya semua pembelajaran di luar prodi termasuk Coursera ini direkognisi ke mata kuliah pilihan bebas atau istilahnya freeform yang ada di UNAN ataupun yang ada di program studi. Jadi Bapak Ibu pengelola prodi bisa nanti mengidentifikasi kursus-kursus yang diperoleh oleh mahasiswa di Coursera ini ke dalam mata kuliah apa nantinya akan direkognisi. Tentu dengan berdiskusi juga dengan dosen pembimbing akademik. Karena nanti tentu harapannya mata kuliah yang sudah diambil Coursera ini direkognisi ataupun diakui menjadi bagian dari 144 SKS yang ada di kurikulum. Jangan sampai lebih gitu ya, artinya kan menambah beban studinya gitu. Nah, itu 3 bentuk pengakuan kredit dari pembelajaran di luar prodi termasuk Coursera. Nah, terkhusus Coursera, ketentuannya adalah
di dalam peraturan kementerian juga ditentukan bahwa satu SKS itu setara dengan 170 menit per minggu, ya. Kalau kita totalkan ya dikali 14 kali pertemuan, ya, 170 menit kali 17 pertemuan. Nah, setelah kita hitung, maka jika mahasiswa UNAN ataupun yang luar UNAN beraktivitas mengikuti kuliah di Coursera ini minimal 11,7 jam melalui platform. Nah, tentu ada 24 jam mengerjakan tugas terstruktur dan mandiri. Nah, ini bisa kita akui setara 1 SKS. Jadi yang belajar menggunakan platform Coursera-nya 11,7 jam. Tentu setelah belajar di sana, tentu mahasiswa juga punya aktivitas mengerjakan tugas-tugas yang ada diberikan, kemudian juga belajar mandiri untuk mempelajari lebih mendalam gitu ya. Nah, itu bisa kita rekognisi secara 1 SKS. Jadi 11,7 jam itu kita rekognisi jadi 1 SKS. Dan rekognisinya tentu kita berbasis capaian pembelajaran dari setiap kursus ataupun course yang ada di Coursera tersebut. Nah, tingkatannya tadi sudah sampaikan juga, ada yang beginner, ada yang intermediate, dan juga ada yang levelnya sudah tinggi. Nah, itu akan menentukan mata kuliah apa ataupun tingkatan pengakuannya seperti apa gitu. Kemudian mekanismenya, kalau kita ingin mengkonversi nantinya Coursera, kita juga sudah ada di panduan bahwa pertama berapa jam yang didapatkan di Coursera tersebut. Nah, kemudian kita bagi dengan 11,7. Nah, itu sudah bisa diakui setara sekian SKS. Nah, jika hasilnya pecahan, kita bisa menggunakan catatan di bawah ini. Tapi dengan syarat bahwa kesesuaian dari capaian pembelajaran dari kursus yang kita ambil di Coursera tersebut itu besar sama 75% kepada terhadap mata kuliah yang akan kita konversikan tersebut. Jadi harus kesamaan CPMK-nya 75% minimum, kemudian total jam di Coursera-nya itu setelah dibagi dengan 11,7 itu setara dengan SKS mata kuliah yang kita konversi tersebut. Nah, kemudian nanti setelah mendapatkan nilai misalkan di Coursera tersebut, maka kita lakukan konversinya sesuai dengan aturan yang ada di UNAN. Konversi nilai hurufnya mengikuti ketentuan yang ada di UNAN, di panduan, di peraturan UNAN gitu ya. Nah, ini kalau dikonversi, ya. Jadi kalau dikonversi ke satu mata kuliah, maka mengikuti ketentuan ini. Namun jika hanya direkognisi, maka ketentuannya seperti ini juga. Nah, pertama tentu berapa jam yang didapatkan oleh mahasiswa itu di Coursera, kita bagi dengan 11,7, nah maka kita dapatkan berapa SKS. Misalkan setelah kita hitung, dapatlah 2,3 SKS. Nah, kalau dia 2,3 SKS, berarti rekognisinya hanya 2 SKS, sesuai dengan ketentuan ini. Kemudian, kemana kita rekognisi? Nah, maka program studi bisa menggunakan SK mata kuliah yang sudah SK mata kuliah pilihan yang sudah ditetapkan oleh UNAN dengan kode AND 602XX ya. Dan mata kuliah ini itu bisa diakui sebagai mata kuliah pilihan prodi langsung gitu. Jadi kita sudah menyediakan kode dan nama mata kuliahnya untuk merekognisi gitu. Tapi kalau prodi juga sudah punya, boleh juga langsung. Jadi prodi juga bisa merekognisi secara langsung ke kode prodinya, misalkan Teknik Industri TIN ya, TIN 602XX gitu ya, yang sudah menyediakan mata kuliah yang bisa menampung pembelajaran Coursera ini. Nah, konversi sekali lagi dikonversi dari nilai yang sudah didapatkan di Coursera itu menggunakan aturan yang ada internal. Konversi nilai hurufnya. Nah, itu mekanisme konversi dan rekognisi kreditnya. Nah, ini contoh, ini SK yang kita maksud tadi. Ini adalah mata kuliah yang bisa digunakan untuk merekognisi ya,
bukan mengkonversi, tapi merekognisi pembelajaran Coursera yang sudah didapatkan oleh mahasiswa. Ada kodenya, ada nama mata kuliahnya, juga ada SKS-nya. Jadi Bapak Ibu silakan memilih. Kalau Coursera-nya itu berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi, ya ini mata kuliah rekognisinya. Kemudian kalau sosial dan humaniora juga ada. Jadi kita sudah sediakan di SK Rektor nomor 1745 ini. Ini contoh yang tadi juga sudah sampaikan oleh Pak Dodon, contoh kursus yang ada di platform Coursera. Misalkan ada spesialisasi dari Mathematics for Machine Learning. Jadi Bapak Ibu perlu ngecek atau mahasiswa perlu ngecek kursisnya gitu ya. Jadi kalau Mathematics for Machine Learning Specialization ini ada 3 kursus yang perlu diikuti oleh mahasiswa gitu untuk mendapatkan sertifikatnya. Tetapi kalau mahasiswa hanya ikut kursusnya, misalkan dia ada 3 kursus ini, Mathematics for Machine Learning Linear Algebra 18 jam, kemudian Mathematics for Machine Learning Multikalkulus 17 jam, misalkan hanya ikut 2 kursus ini saja gitu dan selesai, nggak apa-apa juga gitu. Memang tentu kita tidak mendapatkan ya sertifikat mungkin ya, tapi dia sudah menyelesaikan kursus ini. Karena ada juga setiap kursus itu ada tugasnya, ada assignment, dan juga ada quiz yang diberikan. Nah, ya jadi silakan mahasiswa semua untuk mengambilnya gitu ya. Tapi kalau langsung ngambil 3-3-nya boleh juga gitu. Ya, nanti kalau selesai ketiga-tiga kursus ini maka akan dapat sertifikat ya untuk Mathematics for Machine Learning Specialization ini. Ini contoh kursusnya tadi. Nah, bagaimana mekanisme kita mengkonversi ataupun merekognisinya? Nah, kita lihatkan contohnya sesuai dengan mekanisme yang kita berikan. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, tadi kan ada nomor 1 ini ada Mathematics for Machine Learning Linear Algebra 18 jam. Kemudian Mathematics for Machine Learning Multivariate Calculus 17 jam. Nah, kalau kita hitung dua-dua ini sudah memenuhi lebih dari 2,99 SKS gitu ya. Nah, karena 2,99 SKS berarti sudah bisa kita akui sebagai 3 SKS. Nah, kemana kita rekognisi? Nah, karena mungkin tidak ada spesifik mata kuliah yang persis sama dengan CPMK ini, yang 75% tadi, ya kita rekognisi saja. Nah, karena kita rekognisi, maka kita bisa mengambil mata kuliah yang digunakan tadi, yaitu AND 60282, Kapita Selekta, Bidang Sains dan Teknologi 1B, 3 SKS. Jadi ini mata kuliah ini langsung menjadi mata kuliah pilihan prodi. Kemudian, misalnya ngambil juga misalkan Introduction to Data Analytics 10 jam, kemudian Excel Basis for Data Analysis 11 jam. Ini ketika kita hitung, juga memenuhi 2 SKS, itu kalau nggak salah 2,2 ya, 1,9 ya. Jadi diakui 2 SKS. Dan kita juga sudah ada mata kuliahnya. Nah, kalau misalkan 3 modul langsung, misalkan 3 kursus langsung 17 jam, 11 jam, 11 jam ya. Ini setelah kita hitung juga setara dengan 3 SKS, maka kita bisa mengakui juga ke mata kuliah Kapita Selekta Bidang Sosial dan Humaniora, karena ini bicara tentang sosial dan humaniora gitu ya. Nah, kita akui sini. Nah, ketiga mata kuliah yang ini 1, 2, 3 ini, ya, 1, 2, 3 ini bisa diakui di kurikulumnya sebagai mata kuliah pilihan. Berarti masuk ke dalam 144 SKS. Ya, tentu kurikulum prodi harus bisa ini ya, yang sudah disesuaikan bahwa mata kuliah pilihan bebas bisa diakui sebagai mata kuliah pilihan prodi. Ya. Nah, tapi ada catatan ya, di sini ada asterik 1 ini, setiap kursus ini harus selesai dulu, karena setiap kursus ini ada tugas, ada assignment, dan juga ada mungkin kuis gitu ya, dan selesai. Dan nilainya tentu mencapai nilai yang ditetapkan di peraturan, misalkan lulus berapa gitu. Nah itu. Dan untuk contoh konversi misalkan di nomor 4. Jadi misalkan mahasiswa mengambil kursusnya Digital Manufacturing and Design 9 jam, kemudian Advanced Manufacturing Process Analysis gitu ya. Ini totalnya sudah setara 2 jam.
Dan setelah dilihat CPMK-nya, digabung ya, keduanya, CPMK-nya 75% sama dengan CPMK yang ada di mata kuliah TIN 60146 manufaktur cerdas misalkan gitu ya. Nah, maka ini bisa kita konversikan. Bisa kita konversikan ke mata kuliah ini. Dan ini mata kuliahnya kalau di televisi nggak salah, kalau salah mata kuliah wajib itu ya. Yang ini. Jadi itu contoh bagaimana kita merekognisi ataupun mengkonversi. Jadi ada dua istilah, mengakui saja seutuhnya gitu ya. Nah, tapi kita beri nama mata kuliahnya gitu ya. Atau memang ada mata kuliah yang bersesuaian dengan ketentuan tadi, 75% CPMK yang sama gitu ya. Kemudian SKS-nya juga dipenuhi, maka kita bisa konversi ke mata kuliah tersebut. Oke. Nah, ini contohnya. Proses konversi dari kondisi. Idealnya memang ini dilakukan sebelum mereka ikuti. Jadi sebelum mahasiswa mengikuti kursus di Coursera, ini sudah ditentukan terlebih dahulu. Kan bisa dilihat kursisnya dulu, dipilih-pilih gitu ya. Jadi tidak asal juga gitu. Nah, untuk nanti diisikan di KRS. Nah, karena ini sudah 3 misalkan ya, 3, 2, 10 SKS, berarti sudah memenuhi ketentuan minimal untuk mengikuti program Coursera itu 10 SKS. Nah, bagaimana proses pengisian di KRS-nya gitu. Nah, ini. Nah, mata kuliah hasil konversi atau rekognisi dari Coursera tersebut yang ada di sebelah kanan ini itu adalah bagian dari total SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa pada satu semester. Misalkan mahasiswa dapat jatah berdasarkan IP sebelumnya 24 SKS. Berarti di dalam 24 SKS itu 10 SKS-nya adalah dari Coursera. Nah, bagaimana dengan yang 14 SKS itu? Nah, yang 14 SKS berarti itu bisa diambil di kuliah reguler oleh mahasiswa. Kan ini kuliahnya platform online gitu ya, dan bisa diatur waktunya. Nah, jadi 14 SKS-nya bisa diikuti di kuliah reguler. Tapi jangan sampai lebih dari 24 SKS ya. Ini yang bagi jatahnya 24. Kalau jatahnya 21 ya menyesuaikan. Jadi nanti isi KRS mahasiswa itu adalah merupakan gabungan mata kuliah hasil konversi atau hasil rekognisi tadi dari Coursera dan mata kuliah reguler. Ya. Dan mata kuliah reguler. Ini ada keliru sedikit ya. Dengan total SKS sesuai dengan jatah SKS yang dibolehkan ya. Tentu sesuai dengan masing-masing mahasiswa berapa total SKS yang dibolehkan gitu ya. Dan idealnya adalah pengisian mata kuliah ini di KRS itu tentu sesuai prodi pengisian KRS. Tapi boleh misalkan mahasiswa pada saat mengisi KRS ini karena sedang proses mengisi KRS sekarang, ya mungkin diisi dulu yang regulernya 14 KS, nanti 10-nya mungkin menunggu 1 atau 2 hari gitu ya, atau setelah prodi KRS masih ada 1-2 hari, kemudian nanti bisa dibantu oleh Kaprodi dengan menginputkan KRS-nya di back office itu. Tapi idealnya harusnya pada saat prodi KRS. Tapi karena program Coursera ini kan berjalan sepanjang waktu, jadi artinya memang diharapkan ada proses ini ya, dibantu oleh pengelola untuk menginputkan KRS-nya dari mata kuliah hasil konversi tadi. Seperti itu. Mungkin itu sekilas penjelasan bagaimana kita merekognisi pembelajaran pada platform Coursera ini. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dendi. Baik, terima kasih Pak John atas informasi yang diberikan ya. Akhirnya apa yang salah satu yang kita lakukan di Coursera ya, sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui, artinya dapat manfaat dan juga dapat berkah. Nah, itu ya kalau saya menilai dari materi Pak John ini kebetulan ini hari Jumat ya, jadi ada materi kultum sedikit dari saya nih Bapak Ibu dan adik-adik semua. Baik, ada beberapa pertanyaan nih. Kita lanjutkan ke diskusi tanya jawab. Izin ya Pak John dan Pak Dodon. Terkait terakhir pertanyaan dari Pak Agustian. Assalamualaikum Pak Dodon, saya sudah menerima email dari Pak Dodon untuk daftar Coursera dan saya sudah daftar, jawaban diterima. Masalahnya ketika memilih kurs yang diikuti berakhir dengan membayar. Mungkin bisa kita konfirmasi Pak Dodon dan juga pertanyaan Bu WD1 kita tadi dari FK. Silakan Pak Dodon.
Oke, baik. Terima kasih Pak Dendi. Terima kasih Pak Agustin. Pak Gustian ya? Pak Bu Agustian, WD satu Agustian pertanyaan, ya. Pak. Nah, Dan Bu Ike. Eh, Bu, eh, ya. Nah, Baik, untuk Pak Agustian, eh, jadi kita Bapak sudah dibayarkan apa? eh, Semuanya kita yang diberikan akun itu sudah dibayarkan. Nah, jadi Bapak tinggal ngecek email ya, di apa? Di email yang didaftarkan. Nah, setelah itu nanti eh, di saat kita oke, saya apa dulu? Hmm. Nah, jadi Bapak Gustian, ya, jadi begitu Bapak masuk ke dalam akun, ya, akun. Nah, nanti kan di sini eh, Bapak lihat di sini apa materi ya yang mau kita ambil. Misalnya di sini ada katakanlah eh, Bapak bidang apa Pak? Maaf Pak, beliau yang diambil pertanian. Ah, pertanian ya. Pertanian nih malah apanya? agriculture mungkin di yang lain mungkin ya Pak ya. Eh, ya, oke mungkin kita ambil aja salah satu Salah satu contohnya aja aja Pak mungkin ya. Pak. Ah, ah. Jadi misalnya ini kan daftar daftar materi ya Pak ya. Lalu kita Hmm, misalnya ambil ini, kita klik. Nah, kemudian ini kan muncul seperti ini ya Pak. Jadi ini instrukturnya Mahi Ismail. Kemudian ini dari Coursera sendiri. Ini kayaknya project ya. Nah, ya. nah, kemudian project. Nah, di saat kita mau mengambil Pak Gustian, nah di sini kita lihat, oh tapi ini project ya. Oke. Hmm, ya di sini kan ada mendaftar gratis ya, Bapak ya. Hmm. Hmm. Di sini ada mendaftar gratis. Nah, kita pilih mendaftar gratis. Nah, kemudian eh, kita lanjutkan. Eh, atau maaf Pak, saya belum pernah mengapa ini yang project mungkin yang course saja kita pilih ya Pak ya. Kita batalkan Hmm. ini dulu. Eh, yang course saja kita pilih dulu. Katakanlah misalnya di bisnis ya. Oke, yang bisnis, yang course mana nih course? Hmm, Nah ini course misalnya. Nah, nah ini di sini Bapak Ibu eh, ya. Ini kita mendaftar gratis. Nah, ini kita lihat di bawah. Jadi di sini kan menandakan ini kursus, berarti kan ada modul-modul di bawahnya. Nah, ada modul-modul di bawahnya. Lalu kita pilih mendaftar gratis, klik. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Eh, ini kok dibeli ya? Mendaftar gratis, kursus lengkap. Ya, coba kita pilih ini. Ya, penting kita udah membayar ya Bapak Ibu ya. Kita pilih ini. Eh, nah, kemudian selamat datang di kursus Anda telah dapat mengakses materi kursus. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi mulai pembelajaran. Gitu Bapak. Gimana Bapak? Pak Gustian, kira-kira? Mungkin Pak Dodon, mungkin Ya, kasus yang untuk Pak Agustian ketika memilih yang tadi itu mungkin yang kayak tadi kali ya, iya. yang Mungkin bayarnya itu terpilih mungkin yang membayar tadi Pak. ya jadi bayarnya itu yang mungkin sertifikatnya mungkin agak 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 mahal kali ya di sana. Nah, jadi tadi kan ada yang bayar tanpa sertifikat. Apa? Iya, Ada yang bayar dengan sertifikat, ada yang tanpa sertifikat tapi nggak bayar kan gitu ya. iya betul, betul Pak.
Nah, Tapi kan ada begitu. juga kan mata kuliah yang ada sertifikatnya juga ada kan ya, Oh tanpa iya, harus Pak, bayar. ada. Nah, ini Ada mata tergantung kuliah sertifikat. Itu makanya kita lihat Pak di katalog ini. tadi, yang di Excel tadi, Ya. yang ada di Excel tadi Pak. Nah, begitu kira-kira Pak Gustian. Hmm. Baik Pak Dodon. Oke, Ya. ini banyak nih pertanyaan dari adik-adik mahasiswa juga nih Pak. Oh ya, sebentar Pak. Tadi Yang Ibu tadi belum tadi yang Ibu WD1 Bu Wike ya? veteran Bu Efrida. Frida, Dr. Frida. Mm-mm. Bu Efrida. Ya, oke, terima kasih Bu. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana mengambil mata kuliah kesehatan tadi Bu ya? Untuk pilihan tingkat kesulitan bagaimana maksudnya Pak? Ada yang beginner, ada yang intermediate, advanced gitu. Apakah semua pembelajar bisa memilih tanpa memulai dari awal sebagai beginner gitu? Oh gitu ya. Nah, Mm-mm. eh, jadi di sini tadi kan sudah sebentar. Nah, oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, jadi di sini setiap mata kuliah ini kan ada tingkatan ya Bapak Ibu ya, ada difficulty level. Jadi ada beginner, ada intermediate, ada advanced. Nah, bagaimana kalau misalnya apakah bisa mulai dari misalnya tidak di beginner misalnya? Itu mahasiswa boleh apa Bu? Jadi artinya mahasiswa boleh bisa mengakses course apa saja yang dia inginkan. Nah, cuma tentu kita di prodi kalau bisa kita menetapkan Bapak Ibu, ya kira-kira yang mana yang harus diambil oleh mahasiswa supaya jangan melenceng, jangan terlalu jauh. Artinya kita belum butuh itu, tapi mahasiswa sudah mengambil yang jauh-jauh. Nah, untuk itu kita bisa baca di sini Bapak Ibu di course description-nya. Nah, apakah course description yang disampaikan di sini itu memenuhi dari RPS kita? Nah, atau relevan enggak dengan mata kuliah kita yang kita ajarkan. Nah, di situ perannya Bapak Ibu, kita memilih course ini. Nah, jadi kalau bisa ya dengan mata kuliah prodi tadi, apa mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa itu kita yang menentukan gitu. Kalau misalnya boleh, ya mahasiswa boleh aja bisa, maksudnya kalau bisa mahasiswa bisa mengambil apa saja gitu. Tapi mungkin untuk lebih terarahnya mahasiswa kita ini sesuai dengan kompetensi ya dan RPS kita, mungkin kita ya menentukan dengan melihat course description ini. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu Efrida dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Oke. Oke Pak Dodon. Kita lanjutkan nih ke Pak Jon juga ada, ke Pak Dodon juga ada. Saya bacakan aja Pak ya, atau gimana Pak? Langsung tanggapi Pak. Dibacakan Ya, Pak. boleh. Tolong Pak. Dibacakan Pak. Ya, boleh Pak Dendi. Langsung aja Boleh, kali ya Pak boleh. Pak. Dendi. Langsung aja mungkin. Kalau yang untuk saya Ya, mungkin langsung izin. silakan Pak. Ya, silakan Langsung Pak Jon. aja. Baik. Baik, terima kasih Pak Dendi. Ini ada beberapa yang bertanya terkait dengan proses konversi dan juga sertifikat gitu ya. Iya, Jadi betul. yang dari Adista. Oke, terkait dengan sertifikat, bagaimana ya Pak? Apakah setelah mengikuti satu Coursera dapat sertifikat atau apakah harus menyelesaikan SKS? Nah, ini harus yang tadi dipahami dulu. Jadi kursus itu berbasis jam. Kursus itu berbasis jam. Nah, ada yang kursus itu satu kursus dapat satu sertifikat ada gitu ya. Tapi juga ada yang dia spesialisasi atau spesifikasi gitu ya, yang terdiri dari beberapa kursus. Nah, artinya kalau ingin mendapat sertifikat
dari suatu keahlian tertentu yang ada di Coursera, nah tentu kita harus menyelesaikan seluruh kewajiban. Jadi misalkan tadi ada matematik for learning machine gitu ya, ada terdiri dari 3 kursus gitu ya. Nah, artinya untuk mendapatkan sertifikat matematik for learning machine itu tentu selesai ketiga kursus itu gitu. Nah, untuk dapat sertifikatnya gitu ya. Tapi tadi ada catatan ya, ada yang mungkin yang mahal harus membayar gitu ya, ada yang mungkin bisa dapat langsung dari akun yang sudah didapatkan. Jadi prinsipnya adalah ikuti kursus dulu, satu kursus sampai selesai dengan semua tugas-tugasnya. Nah, nanti hitung jamnya, berapa jamnya itu. Kemudian nanti pilih lagi kursus yang lain yang mungkin bisa masih berhubungan. Kemudian selesaikan kursus itu, hitung lagi jamnya. Nanti kalau sudah memenuhi suatu mata kuliah tertentu atau suatu mata kuliah rekognisi tertentu, ya langsung bisa direkognisi ke mata kuliah itu gitu. Seperti yang sudah contohkan di tabel tadi. Jadi bukan menyelesaikan SKS prinsipnya di sini, menyelesaikan satu kursus gitu. Jadi menyelesaikan satu kursus dengan lengkap, kan total jamnya ada di situ ya. Nah, tapi untuk bisa direkognisi ke SKS, baru kita hitung-hitungan jam tadi. Ya, hitung-hitungan jam untuk direkognisi. Jadi, karena kan menurut ini juga kewajiban harus 10 minimal 10 SKS Pak Dodonnya. Karena ini Iya, juga betul, Pak. ketentuannya gitu. Jadi bukan sekedar ngambil-ambil aja gitu. Jadi ketentuan dari Diktinya juga minimal 10 SKS. Jadi silakan diikuti kursus yang diminati dan kalau bisa memang yang jangan terlalu jauh, yang masih berkaitan dengan prodinya. Kemudian hitung jamnya, hitung jam yang ditawarkan setiap kursus. Nah, itu nanti yang direkognisi ataupun dikonversi ke dalam mata kuliah yang sudah kita siapkan gitu. Yang sudah disiapkan oleh prodi ataupun oleh UNAN gitu ya. Nah, untuk sertifikat itu masing-masing kursus punya ketentuan Pak Dodonnya. Nanti bisa dilihat di platformnya sendiri lah. Sertifikatnya Iya, ini bisa dapat betul. gratis. Ini apakah harus 3 kursus dulu dapat sertifikat? Itu ada beberapa kategori tadi yang saya lihat. Ya gitu ya untuk Adista, nanti mungkin Pak Radon silakan menambahkan. Nah untuk yang ini dari Octavia, yang menunggu wisuda ini, artinya dia sudah sudah selesai SKS-nya gitu ya, hanya menunggu wisuda. Artinya ini sudah tamat nih Pak Dodon. Kalau menunggu wisuda kan sudah tamat ya. Nah kalau sudah Iya, tamat tidak bisa lagi gitu, karena ini kan harus direkognisi harus mengisi KRS gitu masalahnya. Nah, kecuali dia sedang tugas akhir ya, sedang tugas akhir, mata kuliahnya sudah tinggal TA saja, ya nggak apa-apa, di CKRS mata kuliahnya yang rekognisi ataupun konversi dari program Coursera tadi. Nah, tentu lebih dari 144 Pak, kan nggak masalah. Yang masalah itu kan tamat dengan kurang dari 144 itu baru masalah. Jadi kalau tamat misalkan dengan 160 SKS tidak ada masalah gitu. Ya. Jadi seperti itu untuk ini ya untuk mahasiswa yang menanyakan tentang yang menunggu wisuda berarti kan sudah statusnya sudah tamat itu ya tidak bisa karena memang harus di kondisi minimal 10 SKS dan diisikan di KRS-nya dan kita nanti mendaftar di Sipena seperti disampaikan oleh Pak tadi. Kemudian ikut magang mandiri kan sudah 20 SKS berarti kalau ikut Coursera sudah 20 sudah 30 SKS. Berarti itu kan menyalahi aturan akademik juga, maksimum 24 SKS. Ya, ini untuk Al-Furqan. Ini magang mandirinya yang berapa SKS ini? Dicek dulu ya. Kalau misalkan magang mandirinya hanya 15 SKS, misalkan kan boleh sekarang ya. Di aturannya mulai tahun 2005 ini boleh 15 SKS, 15 sampai 20 SKS. Jadi kalau 15 SKS magangnya dengan total jam sekian, nah berarti masih bisa, nggak bisa juga ya, kalau 15 berarti tambah 10, 25 SKS. Tidak bisa juga. Jadi ini ya, prinsipnya adalah total jam SKS. Total SKS yang harus diambil misalnya sesuai dengan jatah SKS dan juga ketentuan maksimum di akademik. Ini dalam waktu 1 bulan langsung, ya boleh saja kan. Kan ada yang programnya bisa non-stop Pak Dodon ya. Jadi ada iya, yang betul, 1 Pak. sampai 2 jam bisa langsung konversi nilai. Ya bisa Iya, aja. Jadi heeh. bisa yang 10 jam itu kamu misalkan dalam 2 hari selesai gitu ya, boleh aja. Kalau memang Iya, bisa diatur waktunya dengan baik gitu ya. Nah, boleh saja ya. Itu kemudian saya mohon izin selesaikan dulu Pak ya. Nanti mungkin Pak Dodon silakan melengkapi. Oke, terus yang berkaitan dengan konversi mungkin itu.
untuk kursus ini jika menurut apa harus langsung dikonversikan di semester ini? Oh iya, kan semester ini ngisi KRS-nya. Kalau ngambil di semester ini berarti semester ini. Tapi ini kan programnya setahun, kan masih bisa Pak Dodon ya. Semester depan juga masih dimungkinkan gitu ya untuk ngambilnya. Mungkin itu sih sementara dari saya untuk yang berkaitan dengan konversi dan yang lain-lain gitu ya. Oke, ini total SKS digabung. Ya intinya prinsipnya jangan sampai melebihi jatah SKS-nya karena mengisi KRS kan harus sesuai dengan jatah SKS. Dan di dalam jatah SKS itu 10 SKS-nya dari Coursera. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dodon mungkin Waalaikumsalam ada. warahmatullahi. Iya, sekiranya Pak Dodon, gimana Pak Dodon? Ada tambahan, Pak? Oke, baik Pak Dendi, saya sedikit menambahkan. Nah, Coursera ini kan ya ini sama dengan studi independen ya Pak Ketua ya. Jadi pembelajaran di luar kampus, tapi kalau di studi independen kan belajarnya di mitra ya. Jadi silabus itu mitra. eh, tapi kalau ini kan di platform ya, di platform dan di sini semuanya asinkronos ya. Nah, jadi mungkin ya perlakuannya tentu sama ya, sama dengan studi independen dan kemudian ya Pak John dan Pak Dendi, karena kita punya akun 2 semester, ya tentu barangkali untuk lebih mudahnya kita pengelolaannya, tentu pendaftarannya ini tentu per semester ya Bapak Ibu ya. 1 semester, nanti kalau sudah selesai, ada yang selesai dalam 1 semester, nah mungkin nanti kalau mau melanjutkan silakan saja dengan tentunya diharapkan semester berikutnya bisa juga dikonversi gitu atau direkognisi begitu. Mungkin itu Pak tambahannya Pak Dendi atau Pak John, makasih. Oke, makasih Pak Dodon. Ini ada pertanyaan tambahan juga, mungkin sepertinya ke Pak John ini. Dari Sofia Prioni Saputri, Pak Dodon. Ya. Pak John, sorry Pak John, Pak John. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Sofia Prioni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Kampus Payakumbuh. Izin bertanya Pak, pada proses input file di tahapan pendaftaran, jika ada perbaikan file, apakah filenya di-upload ulang atau cukup dikirim pada admin? Pertanyaan kedua, minimal konversi 10 SKS, apakah bisa secara full? Misal saya mengambil 19 SKS di semester ini. Apakah bisa secara total dikonversikan 19 SKS tersebut? Karena tadi dijelaskan kalau ada gabungan proses pembelajaran di Coursera dan di kampus juga. Apakah bisa cukup di Coursera saja, Pak? Terima kasih, Bapak. Nah, kemudian tanyaan lanjutan dari Bu WD1, apakah wajib minimal 10 SKS per semester, Pak John? Untuk mahasiswa sistem blok agak sulit. Nah, mohon arahannya Pak John Rinaldi dari Bu Efrida WD1 FK. Saya dulu Pak Dodon, karena ada 2 pertanyaan tadi sebenarnya. Ya, Untuk silakan Pak John. jadi untuk yang pertanyaan kedua, minimal konversi 10 SKS, apakah bisa secara full? Maksudnya gini ya, kalau ingin mengambil 19 SKS-nya itu dari Coursera, rekognisi dari Coursera, tadi kan sudah sampaikan oleh Pak Dodon, dimungkinkan maksimal 20 SKS. Artinya kalau mahasiswa punya jatah 19 SKS, kemudian 1 semester ini hanya kuliah di Coursera saja, ya hitung dulu jamnya. Jadi kalau 19 SKS itu, berapakah ininya ya, berapakah konversinya? Jadi silakan dihitung dulu. Jadi yang kalau mau diakui 19 KS tentu dihitung dulu total jam yang diikuti di Coursera-nya. Ya, kali Nah, 11,7 tadi ya Pak ya, 11,7 jam kali ya, 19. Nah, kali itu total 19. jam. Itulah total jamnya yang ada di Coursera. Iya. Ya gitu. Kemudian apakah wajib minimal 10 SKS? Ini ketentuan dari diktinya Bu ya apa ya Bu Efrida Bu ya. Efrida. Ya, nah, jadi kalau sistem blok ya mungkin dihitung Bu. Jadi kalau misalkan 1 blok itu berapa SKS ya dihitung di FK. Misalnya 5 kalau SKS Pak Jan 5. Oke, berarti kalau mahasiswa Ibu ngambil 2 blok,
itu sudah 10 SKS misalkan ya. Berarti kalau mahasiswa itu punya jatah 24 SKS, masih ada 14 SKS lagi di Coursera bisa diambil gitu. Jadi mungkin di mix seperti itu boleh, Bu. Jadi kalau dia ngambil bloknya 3 berarti kan 15 SKS. Nah, ini yang mungkin nggak sampai 10 SKS kan, karena totalnya jadi 25 gitu. Cuma begini Pak John, sistem Ya, itu kan 5 SKS itu dia ada tutor, ada pleno, ya, ada ya, kuliah pengantar gitu kan. ya, betul. Tapi di Nah, itu KRS-nya dihitung 5 SKS nggak, Bu? Di KRS-nya, ngisi iya, KRS-nya, betul ya. ya, berarti KRS-nya saja dikunci, Bu. Jadi kalau mahasiswanya punya jatah 24 SKS, berarti kalau sudah ngambil bloknya berapa gitu ya, masih tersisa nggak 10 SKS-nya gitu. Yang di KRS-nya, Bu, patokannya. Jadi kalau masih tersisa 10 SKS, mahasiswa bisa ikut Coursera gitu. Seperti itu, Bu Ebrida. Ya, nanti kami pelajari lagi lah Pak. Ya, siap. Oke, Ya, Bu. makasih, Pak. Dah. Ya, Bu. Baik, Oke, Pak Dodon ya. iya Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Mungkin cukup ya Pak John ya, Hmm, Pak Dendi. Iya Nah, Pak. karena ini kan ya artinya eh, kita tidak mewajibkan ya ke mahasiswa, tetapi tentunya hendaknya tentu hibah yang diberikan ini termanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu mungkin hendaknya Pak John. Jadi mungkin saja ada prodi yang bisa memanfaatkan ini, tapi juga mungkin ada juga prodi yang tidak bisa memanfaatkan. Nah, apalagi kita keterbatasan juga dengan akun ini. Kalau nanti ini mengambil semuanya atau bagaimana, nanti tentu ini akan apa juga Pak Jan. Jadi kita pulangkan mungkin ke apa, kita serahkan ke masing-masing prodi nanti. Nah, yang penting nanti sesuai dengan regulasi dari kementerian ya, itu kan minimal rekognisinya 10 SKS. Mungkin itu Pak Dendi dan Pak John, terima kasih. Oke Pak Dadang dan Pak Jan, terima kasih. Terakhir ini kita minta closing statement dari Pak Direktur nih. Nah, Udah silakan semua Pak ya. Pak Dir ya. Ya, Udah semua pertanyaannya nih ya. Insya Allah Pak Dir. Ya, Hmm. baik. Baik, Bapak Ibu semua dan rekan mahasiswa, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dodon dan Pak John Rinaldi yang telah menjelaskan kepada kita perihal pembelajaran digital ini melalui Coursera. Saya pikir ini juga momennya tepat sekali ya. Sekarang kita masih dalam KRS, jadi harapan kita memang nanti melalui Kaprodi ya di tempat masing-masing itu bisa memberikan informasi yang lebih lengkap ya kepada mahasiswa yang ingin nanti melakukan konversi atau rekognisi ke SKS minimal 10 SKS. Jadi momen KRS ini masih ada waktunya dan memang tadi idealnya ya Pak John ya itu harusnya memang ditentukan dulu nih ya kemana nih konversi atau rekognisinya. Jadi jelas juga nanti bagi mahasiswa yang nanti akan mengambil Coursera ini dan apa jelas nanti mau ke konversi ke rekognisi kuliah yang mana nanti di KRS-nya. Dan kita tentunya tetap sesuai dengan ketentuan ya 24 SKS karena belajarnya itu kan sudah dihitung tuh 20 SKS sekian menit gitu kan dalam satu semester. Kalau lebih dari itu kemungkinannya tentu akan tidak optimal ya dalam memanfaatkan pembelajaran. Eh, karena dari bebannya itu sangat besar sekali. Makanya tadi dibatasi sampai 24 SKS dan nanti tentu bisa di apa diatur gitu ya, yang mana yang reguler, mana yang bisa dikonversikan ke SKS melalui Coursera ini. Itu barangkali Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi ya kepada Pak Dodon dan Pak John Rinaldi. Kalau masih ada pertanyaan, disilakan ya Pak Dodon dan Pak John Rinaldi melalui WA Group. Nah, kita Ya, Pak. bisa di sana diskusi, tanya jawab, atau dari Bapak Ibu Kaprodi ataupun Bapak Ibu WD1 juga bisa tanya di WA Group masing-masing. Demikian barangkali. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Pak Direktur atas closing statement-nya. Terakhir saya sampaikan kesimpulan
terkait acara sosialisasi kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Pertama, Coursera itu adalah platform digital ya, pembelajaran digital yang narasumber itu berasal dari berbagai macam institusi maupun perusahaan yang terkenal ya. Yang kedua, dalam proses konversi kegiatan Coursera ini ke sistem SKS kita di UNAN, kalau saya melihat kata kuncinya adalah 11,7, itu keyword kita ya, 11,7 jam per SKS-nya. Jadi adik-adik mahasiswa sudah bisa menghitung nih berapa SKS untuk pengambilan KRS dan berapa jam nanti akunnya akan digunakan atau diambil di platform digital Coursera. Mungkin itu dari saya sebagai moderator dan MC pada kegiatan hari ini. Mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kekhilafan. Dan mari kita bacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Special thank untuk Pak Dodon dan Pak John. Thank you very much, Pak. Sama-sama Pak Dendi, Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, kita akhiri bersama ya Pak ya. Ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.